Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Jika engkau percaya, engkau akan diselamat. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Karena firman Allah berkata dalam Yohanes 3 ayat 36, dan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mantap! Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut percaya, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Puji nama Tuhan. Selamat pagi bagi kita semuanya. Selamat beraktivitas tentu bersama dengan Tuhan. Biar takut akan Tuhan senantiasa menyertai hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami selalu memandang Tuhan dalam hidup ini, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ada satu pujian, ku selalu memandang Tuhan, atau kiri kananku ada Tuhan, yang kira-kira begini. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji-Mu, ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Mantap! Ya, kiri kanan kita selalu ada Tuhan. Tema kita adalah sebelumnya saya membacakan dulu firman Allah yang terdapat dalam Mazmur 16 ayat yang ke-8 sampai 10. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku dalam dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Haleluya. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, bahwa dikatakan tema kita adalah senantiasa memandang Tuhan. Jadi kalau orang yang senantiasa memandang Tuhan itu adalah orang-orang yang betul-betul mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Orang-orang yang betul-betul menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dalam apapun yang sedang dialami, termasuk dalam penderitaan, termasuk dalam kesesakan, termasuk dalam masalah, termasuk dalam keadaan-keadaan yang sulit. Karena apa? Dia tahu bahwa Tuhannya akan terus memberkati dan menyatakan segala kebaikannya kepada kita. Jadi sebagaimana bacaan kita tadi, bahwa orang percaya selalu memandang Tuhan, kita akan lihat dari pembacaan tadi, dikatakan ia tidak akan goyah. Haleluya. Kenapa dia tidak akan goyah? Kenapa? Allah menyertainya. Aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Immanuel, aku beserta engkau, dan lain sebagainya. Dan ketika Allah menyertai kita, di saat kita lemah, di saat kita tak berdaya, dan di saat kita tidak kuat, Tuhan akan terus memotivasi kita dengan kekuatan energinya, dengan kuasa Roh Kudus. Itulah pentingnya senantiasa orang-orang percaya itu selalu memandang kepada Tuhan. Dan kalau orang selalu memandang Tuhan, maka dia akan mengikuti firman Tuhan. Dia akan selalu mencari wajah Tuhan. Dia akan dekat dengan Tuhan, dan Tuhan itu akan memegang tangan kita. Dan itu sesuatu yang sangat luar biasa kalau kita betul-betul hidup senantiasa memandang kepada Tuhan. Yang kedua, kata firman Allah ialah hidup. Ia akan hidup dengan tenteram. Haleluya. Saya masih ingat persis peristiwa 171, di mana ketenangan yang luar biasa, sekalipun
secara manusia saya kehilangan semuanya. Hanya saya keluar baju di badan, semua apa yang ada di rumah dilenyapkan, dan ya yang saya pakai dan saya kendarai itu saja yang tinggal. Bahkan itu kan peristiwanya hari Senin, karena saya akan siap-siap ke ke Bali pada waktu itu ada pertemuan, dan pada akhirnya nggak jadi, dan karena peristiwa 171 itu. Dan yang mau saya katakan adalah saya tetap merasa tenang, ya. Saya tetap masih bisa memuliakan Tuhan, dan orang ramai-ramai meninggalkan pulau ini, tetapi saya masih tetap ada di pulau ini. Termasuk keluarga saya adalah orang yang meninggalkan anak saya, istri saya, mereka harus hijrah dulu ke Sumatera. Tetapi saya mengatakan bahwa satu orang pun jemaat yang ada di pulau ini, saya akan tetap ada di sini untuk memberikan kekuatan, motivasi. Kalau mereka yang pergi, ya itu masih ada orang-orang di sana. Bagaimana orang-orang di sini? Dan itu sebabnya saya mengambil, karena saya tahu bahwa ketika kita hidup dengan Tuhan ada ketentraman. Dan saya bisa bayangkan pada malam itu, peristiwa di malam itu setelah terjadinya huru-hara itu. Dan kemudian saya bisa tidur dengan nyenyak, dan setelah berdoa saya bisa tidur dengan nyenyak, dan besok pagi bangun dengan jam 4 itu, dan kemudian istri saya masih nangis saja. Saya juga sampai nggak merasakan sakit tenteramnya. Lalu saya peluk istri saya. Dia berkata, apakah Papa tidak memikirkan apa yang sudah diambil? Saya katakan, satu hal yang saya tetap mengalami sukacita, mereka bisa mengambil harta benda saya, tetapi satu hal yang tidak mereka bisa ambil, yaitu Yesus, yang senantiasa memberikan sukacita, yang memberikan ketentraman, hati bersukacita, jiwa ya bersorak-sorai. Wow, itu mantap itu. Kalau dalam keadaan engkau dihabisi, hatimu masih bisa bersukacita, jiwamu masih bisa bersorak-sorai. Wah, itu sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Kita tetap percaya pada perlindungan, tetap percaya pada pemeliharaan Tuhan, tetap percaya apa yang terjadi itu tidak terjadi secara kebetulan. Apakah saya tetap beriman kepada Dia? Apakah saya tetap bisa mengampuni orang yang melakukan apa yang salah? Anda bisa bayangkan kalau hati saya tidak tentram ketika orang itu datang, setelah berapa waktu datang kemari, minta tolong, minta baju, minta apa, untuk apa istrinya yang lagi sakit dan lain sebagainya, sementara biaya tidak ada, tapi saya masih sanggup untuk memberikan sesuatu kepada mereka. Setelah saya memberikan kepada mereka, istri saya bilang, kalau saya tahu, saya tidak akan kasih. Tapi saya bilang kepada istri saya, enggak boleh membalas yang jahat dengan yang jahat, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Tapi memang itu sangat menusuk hatinya. Karena apa? Dia merasa selama ini dia melakukan sesuatu yang baik dan benar, lurus di hadapan Tuhan, tapi kemudian ada orang-orang yang teganya menyakiti. Tapi saya katakan kita harus pulang kepada Tuhan. Yang ketiga, ia mendapat kehidupan yang kekal. Ya. Jadi kita tidak perlu takut, karena Alkitab mengatakan dengan jelas, hai maut, ya, dikatakan, oh death, where is your victory? Oh death, where is your sting? Ya. Oh maut, di manakah kemenangan? Oh maut, di manakah sengatmu? Lalu firman Allah katakan, the sting of death is sin. Sengat maut itu adalah dosa. Dan kemudian, and the strength of sin is the law. Dan kekuatan atau kuasa dosa itu adalah hukum Taurat. But thanks be to God who give us the victory through our Lord Jesus Christ. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan kepada kita. Jadi artinya begini, mau saya katakan, bahwa Tuhan tidak akan memberi kita rasa takut kalaupun Tuhan mau mengambil kita. Ya, ada orang menghadapi kematian itu sangat menakutkan, karena dia tidak tahu mau kemana dia pergi.
Dia tidak tahu sorga, dia tidak mengenal sorga itu bagaimana, dan saya juga tidak pernah. Tetapi saya percaya karena apa? Yesus sudah ada dari sana dan dia akan menyediakan tempat itu bagi saya. Itu sudah cukup. Karena kalau orang sudah dari sana, dia mengatakan bahwa tempatnya itu luar biasa dan tempat di mana damai sejahtera, tempat di mana kita memuji dan menyembah Tuhan, tempat di mana kita mempersembahkan Tuhan, hidup kita seutuhnya. Itu sudah cukup karena dia akan datang menjemput kita. Kalau kali kedua ataupun dengan ketika sangkakala Allah dibunyikan dari 4 penjuru mata angin, kita akan dikumpulkan dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan masuk kepada kemuliaan walaupun harus melalui penghakiman. Tetapi orang yang ada dalam Tuhan akan bebas. Karena apa? Sebagaimana Roma 8 ayat 1 itu, tidak akan ada penghukuman bagi orang-orang percaya. Karena apa? Kita sudah percaya pada Yesus. Hidup kita percaya pada Dia. Dan itu sebabnya kalau kita senantiasa memandang kepada Tuhan, hidupmu tidak akan kacau balau, hidupmu tidak akan mengalami kerisauan, hidupmu akan tetap teguh, hidupmu tentram, hidupmu memiliki kepastian hidup yang kekal. Karena tidak ada kepastian yang pasti yang diberikan oleh dunia ini, yang diberikan oleh siapapun terkali oleh Yesus. Dan Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui. Jadi hidup yang kekal itu hanya melalui Dia. Dan Petrus mengatakan dengan jelas bahwa dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia olehnya kita diselamatkan. Jadi percaya pada Tuhan, engkau akan diselamatkan. Dan itulah sebabnya saya mau katakan, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Senantiasa memandang kepada Tuhan. Kalaupun engkau dalam keadaan penat, kalaupun engkau dalam keadaan menderita, kalaupun engkau dalam keadaan susah, kalaupun engkau dalam keadaan terjepit, ingat, engkau tidak akan goyah. Engkau akan tetap tentram di tengah-tengah situasimu yang sulit itu. Dan ada jaminan yang akan Tuhan berikan ketika kita terus memandang Tuhan. Tuhan memberikan jaminan yang pasti, yaitu kehidupan kekalnya dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah kami selalu memandang Tuhan, ketenangan, ketentraman, dan hidup kekal itu kami miliki. Karena kami senantiasa mempasrahkan hidup kami kepada dalam nama Yesus. Dan kalau engkau sakit, apapun sakit penyakitmu, kalau engkau orang yang mau didoakan, angkat kedua belah tanganmu dan arahkan kepada Tuhan. Tuhan lihat tangan-tangan mereka diarahkan kepadamu, engkau mampu hadir kepada mereka, menjamah mereka dan menyembuhkan mereka. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan dalam nama Yesus, keluar. Dan oleh bilur daripada Tuhan Yesus, engkau sembuh oleh kuasanya, engkau sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat pertolonganmu kepada mereka, buat kesembuhanmu kepada mereka. Engkau Allah yang tidak pernah lalai dan ingkar akan janji-Mu. Dan kami juga berdoa kepada mereka yang sedang mengalami kepelikan dalam hidup ini. Angkat kedua belah tanganmu, arahkan kepada Tuhan. Lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu. Kau yang berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih dan berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Kami datang kepadamu, engkau menolong kami, engkau memberkati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan tolong mereka semuanya sehingga mempermuliakan engkau, meninggikan engkau, memasukkan engkau. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita dan selamat pagi, selamat kita beraktivitas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semoga di pagi ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kami